Kisah Sultan Murad IV 1623-1640, sang penertib kekacauan Ottoman, masa kecil dan awal kehidupan. Murad IV lahir pada tanggal 27 Juli 1612 di Istanbul, ibu kota Kekaisaran Utsmaniyah, sebagai anak dari Sultan Ahmed I dan Kasem Sultan, seorang perempuan berpengaruh di harem kekaisaran. Ia dibesarkan dalam suasana politik yang tidak stabil dan penuh intrik di istana Topkapi. Sejak kecil, Murad menyaksikan langsung bagaimana kekuasaan sultan mulai melemah, korupsi meluas, dan para pejabat serta militer mulai bertindak semaunya. Keadaan ini membekas dalam benaknya dan membentuk karakter kerasnya kelak. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1617, kekuasaan berganti-ganti antara pamannya dan saudara-saudaranya. Karena pengaruh kelompok istana yang kuat, akhirnya, pada usia yang sangat muda, 11 tahun, Murad naik tahta sebagai Sultan Utsmaniyah ke-17 pada tahun 1623. Masa awal pemerintahan, bayang-bayang ibunya, dan kekacauan negara. Sebagai anak kecil yang menjadi Sultan, kekuasaan Murad secara praktis dipegang oleh ibunya, Kasem Sultan, yang menjadi wali raja. Dalam periode ini, kekacauan merajalela. Para janisari pasukan elit Utsmaniyah memberontak dan bertindak sewenang-wenang. Wabah penyakit dan kemiskinan melanda rakyat. Intrik politik dan korupsi merebak di antara para pejabat tinggi. Ulama dan tokoh agama pun terpecah belah dan ikut bermain dalam politik. Rakyat hidup dalam ketakutan, dan banyak wilayah mulai kehilangan kesetiaan pada Istanbul. Masa dewasa dan perubahan kepemimpinan. Pada tahun 1632, ketika usianya sekitar 20 tahun, Murad IV mengambil alih kekuasaan secara penuh. Ia menyadari bahwa jika tidak bertindak tegas, Kekaisaran Utsmaniyah akan runtuh. Maka dimulailah era pemerintahan tangan besi. Kebijakan dan reformasi mengembalikan otoritas. Murad IV dikenal karena kebijakan-kebijakan ekstrem dan tegas yang dilakukannya untuk menertibkan kekaisaran. 1. Larangan alkohol, tembakau, dan kopi. Ia melarang konsumsi alkohol, merokok, dan minum kopi yang saat itu menjadi pusat aktivitas sosial dan politik di kedai-kedai kopi. Ia bahkan menyamar dan turun langsung ke jalan untuk menangkap pelanggar. 2. Pembersihan militer dan birokrasi. Ia membersihkan tubuh janisari dari pemberontak dan orang-orang tidak loyal. Banyak pejabat tinggi yang dieksekusi karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Penegakan hukum yang ketat. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukuman mati dijatuhkan bahkan untuk pelanggaran ringan bila dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun, ini efektif membuat keadaan menjadi jauh lebih stabil. 4. Pembangunan dan kesejahteraan. Meski dikenal keras, Murad IV juga memulai pembangunan infrastruktur, memperbaiki jalan, jembatan, dan sistem pengairan. Ia juga mendukung seni dan arsitektur. 5. Pemulihan ekonomi dan administrasi. Ia mengontrol pengeluaran negara, menertibkan pajak, dan memberantas korupsi di berbagai sektor. Hal ini membantu pemulihan ekonomi negara. Kampanye militer, penaklukan Baghdad. Salah satu pencapaian besar Murad IV adalah kampanye militernya melawan Safawi Persia. Ia secara pribadi memimpin ekspedisi ke timur dan merebut kota Baghdad pada tahun 1638 dalam Perang Ottoman Safawi. Kemenangan ini menegaskan kembali dominasi Utsmaniyah atas wilayah penting di Mesopotamia. Kampanye ini ditutup dengan Perjanjian Zuhab 1639 yang menetapkan perbatasan antara Ottoman dan Persia yang berlangsung relatif stabil selama berabad-abad. Kehidupan pribadi dan wafat. Murad IV dikenal sebagai sosok penyendiri, pemikir, dan kompleks. Ia memiliki kecenderungan pada seni, khususnya puisi dan musik. Meski melarang alkohol, ia sendiri diyakini diam-diam mengonsumsinya dan memiliki masalah dengan alkoholisme. Sayangnya, gaya hidup ini memperburuk kesehatannya. Ia menderita penyakit hati kemungkinan sirosis dan meninggal pada 8 Februari 1640 di usia 27 tahun. Ia tidak memiliki anak laki-laki yang bisa menjadi pewaris tahta, dan tahta pun jatuh kepada adiknya, Ibrahim I. Warisan Murad IV. Sultan Murad IV dikenang sebagai pemimpin otoriter tapi efektif, yang berhasil mengendalikan kekacauan dan mengembalikan stabilitas pada masa sulit. Reformis keras,
yang tak segan menghukum siapapun yang merusak tatanan negara. Panglima perang yang membawa kejayaan militer lewat penaklukan Baghdad. Simbol kekuasaan absolut, namun tragis karena hidupnya berakhir muda. Meski banyak kebijakannya keras, sejarah mencatat bahwa ia menyelamatkan Kekaisaran Utsmaniyah dari keruntuhan lebih dini dan menciptakan dasar bagi kestabilan beberapa dekade berikutnya.